FYI di tahun 2024 ini kami masih megang ada satu HP lawas yaitu Redmi Note 5 Pro yang bisa dibilang ini HP legend pembuka kesuksesan Xiaomi di pasar smartphone Indonesia. Dan waktu cepet banget berlalu, sekarang udah loncat beberapa generasi dan ini dia generasi paling barunya udah masuk ke seri 13 aja ya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Untuk kotaknya warna putih dengan penampakan HP-nya di depan, di dalam ada ucapan terima kasih dari Xiaomi, terus ada SIM ejector, ada kartu garansi dan buku panduan, sama ada casing soft case warna grey. Lanjut ada charger 67 watt dan kabel USB A to USB-C. Kebetulan gua dapet yang warna hitam, tapi ada satu pilihan warna lain yaitu ungu. Kalau lihat backdoornya ya desainnya ini begini-begini lagi, masih mirip-mirip, cuma dia bedain sekarang frame kameranya bentuknya agak kotak lebih besar. Memang jujur li masih cakep dan punya looks yang clean ya. Bagian backdoornya dia punya material kaca yang terlihat cakep, cuma agak licin aja pasti pegang. Finishingnya glossy buat yang warna hitam ini ya, jadi otomatis bakal ramah banget sama sidik jari. Nah untungnya dapat soft case yang warnanya abu-abu tadi dan cukup bagus ya kualitasnya. Gua sih lebih suka casing yang model begini daripada bening, soalnya kalau yang bening itu gampang kuning. Framenya dia punya desain yang flat dengan lengkungan di setiap sudutnya dan punya material polikarbonat. Di kiri polosan kosong aja, di kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bawah ada SIM tray dual SIM yang nggak punya slot buat micro SD, terus ada lubang mic, ada port USB-C dan ada grill speaker. Sedangkan di atas ada jack audio, ada grill speaker, ada lubang mic dan infrared blaster. Untuk feel handlingnya sih berasa cukup mantep ya, nggak ada kerasa kayak tajem gitu. Feelnya ngepas di genggaman tangan, nggak kecil tapi nggak kegedean juga. Bodinya ini memang cukup tipis, cuma 7,98 mm dan cukup ringan juga ya, 189 gram. Jeroannya dia udah pakai Snapdragon 7S Gen 2 nih. Yes, ini adalah versi light dari Snapdragon 7 Gen 2. Chipset ini punya konfigurasi 4 performance core Cortex A78 2,4 GHz dan 4 efficient core Cortex A55 1,96 GHz. Fabrikasinya juga udah 4 nanometer, gokil. Ditandemin sama GPU Adreno 710, RAM-nya 8 GB, udah LPDDR4X yang bisa di-extend 4 GB lagi. Terus storage-nya dia 256 GB UFS 2.2. Tapi sayangnya sistem operasinya masih rada jadul, tapi kita bahas nanti aja. Oke, gue udah coba benchmark di Antutu versi 10 bisa dapetin skor hampir nyentuh 600 ribuan. Terus di 3D Mark Wildlife Stress Test bisa dapetin stability di angka 99,5%. Sangat daya sekali. Memang pas dipakai buat main game kerasa banget ya kestabilan dan suhunya ini sangat terjaga. Game pertama yang gue coba yaitu Mobile Legends Bang Bang. Di game ini dengan settingan frame rate super dan grafik ultra, game ini bisa stabil dan adem selama gue mainin. Duh, masih nggak percaya ya bisa main pakai settingan grafis kayak gini di HP mid range. Terus di Pokemon Unite dapet settingan grafik highest dan frame rate high. Dengan settingan ini frame rate-nya rata 60 dari awal sampai akhir. Suhu juga cukup terjaga selama main. Beneran suhunya tuh nggak ada kenaikan yang signifikan. Lanjut kita bahas layarnya. HP ini menggunakan panel AMOLED 6,67 inci 2771x1220 pixel, 120 Hz, 100% DCI-P3. Terus dia color depth-nya 12 bit, peak brightness-nya di 1800 nits, support Dolby Vision, udah ada Two Friendly Low Blue Light dan sudah dilapisin Corning Gorilla Glass Victus. Mantep banget. Bezelnya tuh tipis ya, mau di atas, bawah, kiri, kanan, tipisnya tuh bukan tipis HP mid-range tapi ini tipisnya level flagship. Terus untuk kamera depannya dia modelan punch hole yang ukurannya cukup kecil. Sayangnya playback HDR-nya ini ternyata nggak keluar ketika kita setel konten HDR di YouTube. Tapi kalau di Netflix, Dolby Vision dan audio spasialnya ini keluar semua. Layarnya tuh cakep, gambarnya tajam, warnanya cakep dan vibran, apalagi udah ditemenin dual stereo speaker yang suaranya cukup lantang dan cakep. Selama dipakai, layarnya ini juga responsif banget.
Dan ada beberapa list aplikasi yang bisa support 120 Hz kayak Instagram misalnya. Berasa banget ya smoothnya pas kita scrolling di Instagram. Buat dipakai outdoor di bawah matahari yang terik pun masih kelihatan jelas, mantap. Balik ke OS, nah HP ini datang dengan MIUI 14.0.1 dengan basis yang masih Android 13. Security patch-nya juga belum terlalu update, masih November 2023. Sayang ya HP ini belum datang dengan Xiaomi HyperOS, tapi gua yakin nggak akan lama sih soalnya adik-adiknya itu udah pada dapat update HyperOS juga. Walaupun belum HyperOS, gua akuin ya MIUI 14 ini udah smooth banget ya. Buat scrolling itu kerasa enak, buat multitasking juga lancar dan tampilannya nggak seribet MIUI versi sebelumnya. Memang masih ada iklan tentunya di aplikasi bawaannya dan notifikasi dari aplikasi bawaan juga masih ada walaupun sekarang sudah tidak semengganggu dulu. Nah di layarnya juga ada fingerprint under display yang speed unlocknya ini cukup cepat. Terus ada juga face unlock yang pas kita enroll, nah itu dikasih tahu tuh kalau face unlocknya ini ternyata kurang aman dan bisa dibuka pakai foto. Selebihnya dia punya NFC dan juga infrared blaster. Untuk baterainya lumayan nih, biasanya kan 5000, nah ini dilebihin dikit ya 5100 mAh yang susah buat dihabisin. Gua sih biasa ngecas 2 hari sekali. Asiknya kita dikasih casan 67 watt yang kenceng. Xiaomi ngeklaim itu bisa ngisi 50% dalam waktu 17 menit atau full charge dalam waktu 44 menit. Next kita lanjut ke kameranya. Dia pakai sistem triple kamera. Kamera utama 200 megapiksel f1.6 ada OIS-nya, sudah dilapis lensa 7P. Terus kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2 dan satu kamera lagi makro 2 megapiksel f2.4. Dalam kondisi banyak cahaya, kamera utamanya dia bisa dapetin foto yang cakep, gambarnya tajam, kontrasnya cukup baik, dynamic range-nya juga asik ya. Fotonya kelihatan nggak terlalu banyak processing. Jujur kamera utamanya ini yang membedakan Redmi dibanding saudara sekandungnya. Dan untuk low light-nya juga ini cukup cakep ya, minim noise. Detailnya masih sangat terjaga. Cuma menurut gua noise reduction-nya itu masih agak over sedikit. Kalau di zoom itu kelihatan kayak cat air. Ya ini kelihatan kalau di zoom aja ya. Kalau enggak ya masih aman. Ada mode 200 megapiksel yang bikin file fotonya jadi super gede, bisa 40 megaan tuh satu foto. Di mode ini fotonya gua akuin cakep ya, asal cahayanya melimpah. Ini asik sih buat di zoom atau kalau kita mau nge-crop masih tetap dapat detailnya. Tapi daripada nge-crop mendingan pakai 4 kali zoomnya karena HP ini punya teknologi in sensor zoom, jadi kita bisa dapetin foto zoom dengan lossless quality. Sumpah 4 kali zoomnya itu terasa oke, cakep, tapi karena sensornya nggak kepake semua jadinya memang agak noise ya kalau dipakai di keadaan yang low light. Oke, buat videonya kamera utamanya bisa sampai 4K 30 fps, kualitasnya oke banget apalagi udah ada dukungan OIS dan ACE yang bikin jadi stabil. Tapi mungkin karena masih awal-awal ya kerasa agak-agak kedut-kedut gitu videonya. Tapi biasanya nantinya ini bakal di fix di software update. Dan sayang, 1000 sayang kamera ultrawide-nya nih agak jomplang kalau kita bandingin sama kamera utamanya. Ya iyalah beda resolusinya jauh banget. Sebenarnya detailnya lumayan cakep di center fotonya. Cuma di bagian samping sudut-sudutnya itu jadi kerasa soft. Dan di scene backlight kelihatan banget color cast warna ungu di detail-detail fotonya. Ya tapi ini masih bisa cukup diterima lah. Di low light fotonya ini akan kelihatan noise banget ya. Dan lensa ini bisa rekam up to Full HD 30 fps. Dan kualitas videonya bisa gue bilang ya cukup oke lah. Untuk kamera depannya 16 megapiksel yang lumayan cakep buat foto-foto selfie. Walaupun gue jarang banget selfie dan hasil videonya seperti ini. Halo guys, sekarang aku lagi ngerekam video kamera depan yang resolusinya mentok di Full HD 60 fps. Dan sekarang langitnya lagi cerah jadi bisa keliling. Dan aku mau coba sedikit lari kali ya. Duit receh aku. Oke, jadi kesimpulannya ya selain soal iklan, ya gua sebenarnya nggak nemu sih celaan buat HP ini dipakai harian smooth, kameranya lumayan oke, cakep, desainnya juga enak dilihat ya. Sampai sekarang gua belum tahu tapi harganya berapa. Kalau kalian penasaran, mungkin ya udah nongol di e-commerce,
Nanti gua taruh di deskripsi.